yaitu menetap dan hustle di luar negeri. Aku juga merasa kualitas hidup di sini tuh lebih baik. Kesempatan untuk diterimanya itu lebih besar dibandingkan di negeri Konoha. Pasti di negeri Konoha mencari pekerjaan itu susah. Malaysia tuh benar-benar kerja tak boleh main-main. Di saat kerja 3 tahunku juga. Malaysia is more easy to take. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga Sari doakan kalian yang menonton tetap dalam keadaan sehat, selalu berpikiran positif ya, oke? So teman-teman, seperti yang kita tahu kalau di Malaysia ini ramai orang Indonesia yang bekerja ya, di kalangan buruh, pekerja TKI, di kilang, ada juga bekerja yang secara profesional, ekspatriat yang kerja di kantoran di sini. Pasti ada banyak sebab mereka memilih ke Malaysia. Malaysia memang susah sangat mencari pekerjaan. Ada juga yang mengatakan kalau di sana itu mencari pekerjaan harus ada orang dalam yang bekerja di situ yang boleh memasukkan kita. Ada juga yang katanya menyogok. Kita harus memberikan uang terlebih dahulu baru kita boleh masuk bekerja di sana ya. Ada yang mengatakan macam itu. Malaysia tak ada lah macam itu. Betul tak teman-teman? Kerja untuk mendapatkan uang kan. Tapi sebelum kita kerja kena diminta bukan lumayan tinggi nominal uangnya. Hari terjumpa ini videonya katanya sangat beda bekerja di Malaysia dan juga di negara Konoha. Katanya macam itu ya. Oke, jom kita dengar. Halo Besti, karena banyak yang bertanya kerja apa di luar negeri. Oleh sebab itu saya ingin menjelaskan di episode kali ini. Let's go. Kali ini aku bekerja sebagai budak korporat di negeri Upin Ipin. Kok bisa? Ya bisa dong, makanya tonton video ini Besti. Kan orang berpikir kalau bekerja di luar negeri pasti jadi TKI atau TKW, kalau nggak jadi pembantu rumah tangga. Sebenarnya buat kalian yang punya ijazah S1 atau degree, kalian bisa loh bekerja di luar negeri company, yaitu kerja di office. Gimana sih caranya? Tonton terus ya Besti. Pertama, kalian itu bisa apply di website resmi company yang ingin kalian lamar. Yang kedua, kalian juga bisa apply melalui Jobstreet. Tapi Jobstreetnya yang Jobstreet luar negeri, jangan Jobstreet yang Indonesia. Cukup kalian itu melampirkan CV 1 lembar saja Besti, tidak perlu surat keterangan jasmani rohani atau sehat. Pasti harus bisa bahasa Inggris ya. Terus kalau aku nggak bisa bahasa Inggris gimana? Ya itu dari tahu Besti. Kalau nggak bisa belajar dong Besti. Berdasarkan pengalamanku ya Besti, peluang mencari pekerjaan dan kesempatan untuk diterimanya itu lebih besar dibandingkan di negeri Konoha. Kalian tahu sendiri kan Besti, di negeri Konoha mencari pekerjaan itu susah. Begitu juga kita membutuhkan orang dalam Besti. Jika dibandingkan kesejahteraan dan juga salary itu lebih bagus ya Besti dibandingkan di negeri Konoha. Dan aku adalah corporate slave di negeri jiran ini. Tinggal di luar negeri adalah salah satu impian aku. Bukan cuma ngerasain culture yang berbeda, tapi ngerasa bebasnya tinggal sendiri tanpa orang tua yang mengatur itu adalah kemerdekaan sejati. Kalian setipe aku nggak sih? Lebih akur dengan orang tua jika jauh jaraknya. Balik lagi ke topik. Ini adalah salah satu pencapaian di bucket list aku, yaitu menetap dan hustle di luar negeri. Ada kepuasan sendiri karena aku sudah 2 tahun melamar, hampir putus asa, dan akhirnya dapat panggilan interview di salah satu BPO terbesar di Kuala Lumpur. Dari pengalaman aku, selain dari rasa kepuasan, aku juga merasa kualitas hidup di sini tuh lebih baik. Public transport di mana-mana, public service kebanyakan sudah teratur, dan jarang ada yang memakai sistem orang dalam atau sogokan. Sering juga barang branded itu on sale. Kemudian juga pasti udah pada tahu ya, UMR gaji di sini tuh jika dirupiahkan lebih tinggi. Dengan living cost yang mirip-mirip Indo, pastinya bisa simpan uang lebih banyak. Yes, Kuala Lumpur udah jadi rumah kedua aku. Adalah kerja ekspatriat ataupun di bidang profesional lah ya, di office, bukan TKI ataupun TKW. Biasanya kalau orang-orang keluar negara ya dipikirnya macam itu, mesti jadi pembantu ataupun pekerja kilang. Bukan semua ya teman-teman, oke? Bekerja di Malaysia ini katanya di Indonesia sangat susah, padahal mereka sudah
sekolah di sana, sudah college di sana, kuliah ya, dapat sarjana juga. Karena memang susah ya teman-teman, bahkan yang sudah sekolah pun, tinggi-tinggi pun susah mencari pekerjaan. Juga orang dalam, nanti apa-apa minta uang pelincir kan, dan juga kadang juga dipersulit ya. Itu menurut juga kawan-kawan Sari, ada cerita dengan Sari yang kerja di sana. Pun pintar sekalipun susah juga masuk bekerja di sana. Sedangkan kalau di Malaysia ini, yang menurut sepengetahuan yang Sari lihat ya, bukan ada memandang sangatlah tentang fisik ya teman-teman. Nah, ini tentang kerja juga di Malaysia ya. Ada Sari terjumpa satu videonya, tapi jumlah kita dengarkan dulu. Malaysia tuh benar-benar kerja tak boleh main-main. Di saat kerja 3 tahunku juga di sana, tapi sekarang udah enak di Jakarta. Aku udah nggak niat balik kerja lagi di sana. Aku bukan ex Malaysia guys, tapi kemarin itu banyak banget tippingan anak-anak yang kerja di Malaysia. Emang kerja di Malaysia capek banget ya guys, sampai kayak banyak banget loh yang curhatan anak-anak Malaysia yang kayaknya tuh lebih capek juga dari Singapura gitu. Aku pikir Singapura tuh udah paling capek gitu guys, soalnya aku aja udah kayak nggak kuat mental gitu ya, aku aja kayak kaget gitu. Tapi aku kemarin aku lihat-lihat bacaan tuh banyak banget yang tipping tuh anak-anak yang kerja di Malaysia, dan kasusnya tuh sama gitu guys sama yang aku alamin. Emang secapek itu ya kerja di Malaysia? Aku jadi takut ya. Tapi aku sebenarnya memang guys, memang aku tuh nggak pernah ada niatan kerja ke Malaysia ataupun ke Singapura ataupun ke Arab, karena memang aku tuh udah dikasih tahu sama kakakku bilang kalau kerja di Singapura tuh orangnya tuh nggak semua sih ya, tapi aku nggak mau takut dihujat. Katanya banyak yang pelit gitu guys. Jadi soalnya kakakku tuh kerja di cruise kapal guys, jadi kayak kapal-kapal jalan kayak gitulah, kapal-kapal luar negeri yang jalan kayak gitu. Nah, jadi dia bilang setiap dia kerja di Singapura, bagian pelayaran Singapura, suka kebagian yang gak enak gitu guys. Tapi ya mungkin gak semua ya, tapi cuman beberapa yang kayak gitu katanya. Dan entah kenapa aku pun juga kerja di Singapura ketemunya yang kayak begitu juga gitu. Tapi kemarin aku ngeliat tippingan anak-anak yang kerja di Malaysia kok lebih parah gitu kayaknya tuh guys. Sampai kayak kerja sampai jam 1 katanya, sampai yang bangun jam 3. Itu kerja apaan guys? Nggak ngerti aku. Dari Babu Singapura buat TKW Malaysia, terima kasih sudah tipping-tipping di video aku kemarin. Semangat, tetap sehat selalu. Salam kenal, semoga ada rezeki besok kita ketemu. Soalnya aku rencana memang pengen ke Malaysia main ke Johor Bahru guys. Soalnya aku paspor AIRC itu aku dipegang sendiri. Aku rencana tuh pengen main dulu sebelum pulang ke Batam apa ke Malaysia ya, barangkali besok kita bisa ketemu. Ini kerjanya di Singapura, tapi orang ada yang berkomentar ya di situ, katanya kerja di Malaysia itu tak main-main, capek alias penat ya teman-teman. Oke, namanya juga kerja ya, mestilah capek, betul nggak? Ada pula kerja nggak capek, apalagi orang yang kerja di sini tuh maaf cakap ya teman-teman, macam buruh gitu ya, mestilah capek badan ya kan, semua dikerjakan, malam-malam kerja ataupun pagi-pagi bangun. Sari lihat ada video orang yang kerja TKI, kerja kilang. Mereka karena sendiri mau ya, mereka mau ambil apa OT ya, lembur, katanya macam itu. Jadi hak kemauan mereka sendiri untuk mau dapatkan uang lebih lah, penatnya itu bertambah kan, kita dapat gaji lebih gitu ya teman. Banyak orang-orang yang berkomentar ya kerja di Malaysia itu enak-enak saja katanya. Ada juga yang mengatakan ada juga cuti ataupun istirahatnya. Jadi ada tergantung orangnya juga ya. Kalau memang dia ambil OT lebih kerjanya ya mestilah capek, penat ya kan. So gitu. Alhamdulillah enak-enak aja kerja di Malaysia, kerja di mana aja capek. Kita tidur aja butuh napas, apalagi kerja pasti capek. Bersyukur aja, alhamdulillah. Sulitnya cari kerja di negeri sendiri. Wow. Ramai orang mau mendaftar kerja. Itu
itu bawa teman, yang mereka bawa itu adalah sijil mereka. Mungkin ada yang tamat SMA, sekolah menengah ya, ada juga yang tamat kuliah pun ada juga tahu. Itulah ya teman-teman. Ya, padahal itu tadi ramai orang ya, padahal macam yang diterima hanya 10 orang saja, tapi yang melamar itu boleh 1000 orang. Jadi itulah ya, peluang pekerjaan sedikit, gaji pun sebenarnya sedikit. Tapi itu ya, daripada tak ada katanya gaji sedikit pun ya dipala-palain, kalau kata orang macam itu, dipas-paskan. Apa juga kalian lihat kan, kalau sehari ada buat konten-konten, orang-orang Indonesia itu berusaha sendiri mencari kerja sendiri, macam buat kerja sendiri. Contohnya itu hari manusia silver, ada dia buat topeng monyet ya, yang keliling-keliling itu, pengamen jalanan, ada juga yang untuk tukang parkir. Nah, tapi karena tak ada kerja, tak ada peluang pekerjaan, ya terpaksa ya teman-teman. Bahkan yang sudah kuliah di sana, yang sudah sarjana di Indonesia, boleh dia kemari itu kerja kilang ya. Ramai sehari lihat macam itu, karena di sana memang sangat susah ya. Kalau di Malaysia ini ya banyak juga lah ya, kalau kita ada kemauan lebih, kita rajin, ada kerja. Tapi teman-teman jangan disalahartikan dengan apa yang Sari katakan ya, kalau mau datang ke Malaysia itu karena juga ada permit kerja yang sah, harus melalui PT yang resmi ya, supaya kerja di sini tuh dengan tenang. Orang-orang Malaysia di sini pun boleh menerima kita asal kita punya dokumen yang lengkap. Good job. Teman-teman, masih tentang pekerjaan ya. Nah, ini Sari terjumpa, tapi ini bukan dengan Indonesia ya. Orang Japanese ya, dia cakap 5 working culture different between Japanese and Malaysia. Nah, apa itu kira-kira? Jom kita tengok. Hey guys, I'm Maki. Today I'm gonna talk about 5 working culture differences between Malaysia and Japan. Number 1, tea break. In Japan, 9-hour working, and in this 9 hours, 1 lunch break is included. So actually, the working hour is 8 hours. Malaysia, if I work 9 hours, then I can get 1 hour lunch break and another 30 minutes of tea break. In Japan, there is no tea break system, so we have only lunch break, 1 hour lunch break. But in Malaysia, we can get tea break also. So the total working hour is only 7 hours 30 minutes if you work total 9 hours. Maybe it's depend on the working style, but in Malaysia it's very common there's a tea break. I work 2 companies in Malaysia, but most of the company there were tea break. Number 2, MC sick leave. In previous video I also talked about this MC sick leave. In Japan we don't have sick leaves. Even you have fever, we have to go work. The doctor certificate is only for very serious sickness, so just normal cold, we cannot get like that kind of certificate. So most of the people, even they have fever, we need to go work. So if one person sick, then it's would spread all of the office, because the person who has virus need to come work and the virus immediately spread in the office. Sick leave can prevent from spreading virus and no need to force the person to go work even their condition is not good. Oke, kalau di Malaysia ada namanya tea break, minum teh ya, biasanya itu adalah 30 menit. Nah, itu hari pernah juga salah satu culture shock Sari bilang gitu. Di Jepun juga tak ada, jadi dibagi 1 jam untuk berehat saja. Kalau di Malaysia ini ada 1 jam berehat, 30 menit minum teh. Itu is MC. Kalau di Jepun memang Sari pernah dengar-dengar agak keras sedikit ya. Mereka walaupun sakit, macam feel sedikit-sedikit fever ataupun flu-flu biasa, mereka diharuskan tetap bekerja. Wow. Padahal kalau kita sakit biasanya kita mau rehat kan. Kalau di Malaysia katanya boleh juga kita ambil MC. Number 3, easy to use annual leave. In Japan, we also have
like annual Cuti leave. tahunan It ya. depends on the company, but most of the time we can get around from 10 days to 20 days annual leave per year. But the problem is this is very difficult to use. Some company doesn't allow the employee to use this annual leave because they say, oh, now it's busy, so you cannot take annual leave. Keep on busy, or boss make some excuse. This kind of thing always happens. So some company, even they don't show how many annual leaves I had. When I was working in the hotel before, the company also like this kind of company. So until I resigned the company, I couldn't use the annual leave at all. And in Japan, it's also very difficult to take a long vacation. Even you can use the annual leave, you cannot take the so long day Oh, I off. I think see. in Malaysia it's more easy to take the annual leave. When I was in Malaysian company, I could easily take the 10 days off. I stopped many annual leaves and I used one shot and I went back to Japan. Number four, working on public holiday, we can get OT money or alternate leave. When I was working in Malaysia, our first company didn't pay us OT, but instead of that, they gave me the alternate leave. So it's also like an annual leave we could use anytime we want. So I could easily take long vacation. And the second company, I could get OT money. It's double pay, so I can get double amount of money from the company if I work on public holiday. In Japan, if you work on public holiday, just it's like a normal day. Oh, If you work see. in government place, office or bank, maybe you can get the public holiday off because like this company no need to work on public holiday. But if you work in a hotel or other kind of service industry, restaurant, like that kind of place, I cannot get anything. Just it's considered like a normal day. Number five, Okay. not so strict relationship with boss and senior. In Japan, the human relationship in a working place is very stressful, and some people become mental illness because of like this kind of strict way. As many people know, in Japan, the boss or senior is still working in the office. We have to say to the boss, I can help you, or do you have anything to do? We need to say like this thing. We need to follow the boss until they start preparing going back. We cannot go back. And in Japan, 20s and 30s, the highest reason of death is it's suicide. Japanese 20s, 30s, they die because of suicide. Human relationship is so strict. So our society is, I think, really stressful compared to Malaysia. These are five things I felt when I was working in Malaysia. I really love Malaysian working culture. Now I'm working in Japan, but I really miss Malaysian working culture. I really love that. Thank you for watching. Bye bye. Okay, that is the info from Maki Culture Shock, Working Culture Shock, Malaysia and Japanese. Okay, overall I think Malaysia more relax ya. Kalau Jepang itu macam agak stres ya. Tadi juga dikatakannya sendiri ya kan. Bahkan katanya saking stresnya tingkat bunuh diri di Jepang itu sangat tinggi akibat mungkin pekerjaan yang susah ya. Kalau di Malaysia ini kan sebenarnya kita perlu juga enjoy the life. Tak mungkin kita hanya kerja saja street. Kita layak, kita harus hormati macam mana keadaan mereka yang di sana sudah terbiasa memang macam itu. Kalau di Malaysia juga kita sudah biasa macam ini. Ya, itulah perbedaan ya teman-teman. Oke, so kalau kalian dipilih macam mana kalian suka ya? Kerja yang betul-betul fokus tapi banyak uangnya, atau kalian kerja macam kita juga kerja, tetap kerja gaji standar tapi kita ada have fun juga, macam kita relax. How? Mana yang kalian choose? Boleh komen ya. Oke, gitu aja video kali ini. Sari doakan mana-manapun kalian yang sedang mencari pekerjaan, Sari doakan semoga ditemukan ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next videonya. Jangan lupa kalau kalian suka klik tombol like-nya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya Sari lebih semangat lagi buat konten selanjutnya. Oke, see you. Bye.